Kita langsung bergabung saudara melalui saluran Zoom ada Bergas Chatosasi, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah. Selamat siang Pak Bergas. Selamat siang, ya Mas. Pak Bergas, informasi terkini yang Anda dapatkan di lapangan, bagaimana proses evakuasi dan juga proses pencarian korban hilang di lokasi tanah longsor? Ya, jadi pada saat kejadian terjadi, kita menghubungi utamanya yang terkait dengan klaster SAR ya, klaster pencarian pertolongan, yaitu Basarnas. Jadi proses evakuasi korban terdampak longsor maupun banjir bandang yang ada di Petung Priok itu kita mempercayakan kepada rekan-rekan dari Basarnas dan teman-teman relawan. Tentunya masih terkoordinasi dengan kami ya, dengan BPBD, baik BPBD Kabupaten maupun Provinsi. Dan memang tadi betul apa yang disampaikan bahwa proses menuju ke titik lokasi pencarian itu ada kesulitan untuk akses ya. Jadi memang harus merambat. Jadi teman-teman relawan ini harus proses menuju ke sana itu bertahap untuk bisa melalui. Memang ada sebagaimana kondisi saat ini, di mana saat ini kondisinya sedang hujan malah di sana. Akhirnya mungkin sementara ya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi ada kejadian susulan, itu lebih baik memang sementara melihat situasi. Tentunya yang bergerak di sana adalah teman-teman Basarnas dan teman-teman relawan serta TRC BPBD. Pak Bergas, data sementara yang kami dapatkan terkait dengan jumlah korban, ini ada 15 orang meninggal dunia, 7 orang hilang dan 10 orang luka. Apakah ada perkembangan terkait data ini, Pak Bergas? Saya dapat terakhir itu bertambah 1 yang MD 16. Jadi 16, yang lainnya mungkin masih sama ya, luka 10, mungkin yang hilang sudah berkurang. Tapi ini barusan kami sempat dapat itu data dari pos lapangan, itu jumlahnya menjadi 16. Oke, bisa dikonfirmasi lagi 16 orang yang telah ditemukan meninggal, Pak Bergas? Iya, betul. Oke. Bagaimana dengan evakuasi korban tewas ataupun korban meninggal tadi? Saya lihat juga Pak bahwa akses yang terkendala dan juga tertutup oleh tanah, warga dan juga sukarelawan tadi menandu jenazah begitu. Bisa diceritakan seperti apa proses evakuasi warga yang ditemukan meninggal di sana? Ya, jadi tentunya setelah relawan itu hadir di sana beserta rekan-rekan Basarnas, itu melakukan proses pencarian. Tentunya dimulai dari titik-titik yang sudah terlihat serta informasi dari warga bahwa di sini ada rumah terkena longsor. Nah itu mulai dicari di area-area di sana melalui sistem daripada SAR ya di sana ya. Ada skru-skru berapa gitu. Nah kemudian tentunya untuk kedepannya untuk yang memang masih tertimbun tanah lebih tebal, itu kita berharap memang dukungan dari alat berat. Hanya saja proses menuju ke sana kan tidak mudah. Apalagi di posisi di bawah itu kan juga ada tidak hanya longsor saja ya, tapi kan ada banjirnya juga. Gitu. Jadi ini kan proses satu demi satu untuk penyelesaiannya. Gitu. Artinya saat ini masih menunggu agar upaya evakuasi dan juga pencarian berjalan maksimal, yaitu dengan mengirimkan alat berat. Namun sementara karena terkendala akses, upaya apa yang bisa dilakukan oleh petugas di sana, Pak Bergas? Ya tetap melakukan pencarian, Mas. Tetap harus melakukan pencarian karena ini kan waktunya tidak panjang ya, istilahnya tidak panjang karena cuaca juga tidak, kita kan kejar-kejaran dengan cuaca. Tidak bisa saling menunggu, kalau bisa nanti kan dapat informasi apa dikembangkan di lapangan begitu. Apakah titik pencarian difokuskan di satu titik atau diperluas, Pak Bergas? Ya, sebagaimana data yang itu kira-kira posisi ada di mana, biasanya ada areanya di situ. Ada area yang nanti dicari begitu. Oke, artinya menunggu laporan, ketika ada laporan datang, petugas langsung mencari ke titik yang dilaporkan oleh warga tersebut. Yang paling mungkin. Tentunya yang tidak mungkin menggunakan alat berat ya tidak ya, masih proses menunggu ya. Menunggu alat berat juga, kemudian tentunya yang bisa dilakukan oleh teman-teman SAR ya dilakukan begitu.
Karena ini kan kita juga menjaga, karena ini kan manusia ya, istilahnya manual juga ya, manual. Mhm. Kemudian bagaimana dengan jumlah petugas, apakah memadai Pak Bergas? Kita melihat bahwa seperti Anda sebutkan akses yang sulit, juga lokasi yang memang tertutup tanah begitu. Apakah diperlukan bantuan tambahan petugas untuk melaksanakan pencarian korban hilang di sana? Ya, ya, tentunya kita koordinasi dengan Basarnas, dengan teman-teman relawan potensi SAR yang memiliki kualifikasi untuk pencarian pertolongan. Nah, tentunya nanti akan bergulir bergantian ya. Kiranya ada dibutuhkan dukungan ya kita dorong lagi ke sana. Karena ini kan tentunya bukan sesuatu yang mudah ya. Untuk ke sana sembarang relawan ke sana ya enggak, tentunya itu ada batas di mana kualifikasi untuk pencarian pertolongan itu kan ada kualifikasi rekan-rekan teman-teman relawan yang sudah pernah mengikuti atau sudah memiliki kapasitas ke sana. Mereka itu sudah punya komunitasnya kok, Mas. Mhm, mhm. Pak Bergas, Ya, tantangan apa lagi yang dihadapi oleh petugas? Tadi saya juga melihat cuaca yang masih hujan dan juga berkabut. ya tentunya kebutuhan internal, kebutuhan ini ya personal daripada teman-teman relawan sendiri. Yang itu yang harus segera didorong ke sana untuk mereka bisa bisa bertahan di sana. Itu salah satu yang kami terima, di mana kebutuhan personal butuh dukungan di sana gitu. Baik. Pak Bergas, kemudian bagaimana dengan penanganan korban terluka begitu? Tadi dilaporkan ada 10 orang luka. Bagaimana kondisinya dan seperti apa penanganannya? Ya, untuk yang luka tentunya di situ kan ada pos lapangan, ada puskesmas. Kiranya masih bisa ditangani oleh puskesmas, dilakukan oleh puskesmas. Kalau memang perlu upaya lebih lengkap lagi atau lebih tinggi lagi, tentunya kita bawa ke pelayanan kesehatan yang lebih lengkap lagi ya di bawah. Memang itu menjadi kendala tersendiri itu, menjadi kendala. Tapi kalau memang bisa tidak menunggu, bisa bergeser menggunakan milik warga ya milik warga kita dorong ke sana, kita dorong untuk membantu. Hmm. Artinya petugas juga meminta bantuan ataupun mengimbau warga juga untuk turut Iya, aktif begitu ya membantu petugas. iya, iya betul. Mhm. Saat ini yang Anda dapatkan laporan yang 10 warga terluka itu seluruhnya sudah dibawa ke puskesmas atau memang sudah ada yang kembali ke rumah? Ya, sementara ini kami baru menerima ini ya, baru menerima yang luka-luka ya, baru sampai di puskesmas, begitu Mhm. Mas. Lalu bagaimana kondisinya Pak Bergas, 10 warga terluka, apa luka ringan atau luka berat seperti apa? Oh, ada yang luka berat, ada yang luka ringan ada. Datanya, sebetulnya ada datanya kami, tapi kami ini harus buka data ulang ya berarti ya. Insewu. Ya Baik. sementara itu mungkin Mas. Ya. Mhm, mhm. Berarti yang ditangani oleh puskesmas terdekat dengan lokasi ini kondisi lukanya berbagai macam, ada yang luka ringan dan juga ada yang luka berat begitu. Ya. Baik, kemudian upaya apa yang paling dekat begitu yang bisa dilakukan petugas yang saat ini bisa dilakukan karena memang tadi disebutkan butuh bantuan personel, tetapi memang untuk mendapatkan bantuan personel ini waktunya tidak cepat begitu, apa yang hal terdekat yang bisa dimaksimalkan oleh petugas? Ya, tentunya upaya penggunaan alat tambahan atau alat bantu seperti alat berat itu harus segera diluncurkan ya Mas ya. Ini kami masih koordinasi sih. Karena ini kan beberapa lokasi kan banyak yang terdampak masalahnya. Dan jalur menuju ke sana itu kan harus memutar, tidak bisa langsung tembus. Kalau langsung tembus itu butuh alat berat buka jalannya. Begitu Mas. Oke, kalau saya melihat lokasi dari longsor ini hanya bisa dilalui sepeda motor. Memang jalanan ini awalnya memang bisa dilalui mobil atau memang hanya sepeda motor saja, Pak? Enggak, bisa dilalui mobil itu. Bisa. Artinya jalan ini memang tertutup oleh Itu jalan, tanah longsor sehingga hanya bisa dilalui oleh iya, sepeda motor. betul. Dan ada ketebalan cukup tertentu di ruas-ruas tertentu yang dia seperti lumpur. Nah, Mhm, itu kan tidak mudah. Pakai mobil pun tidak mudah, pakai sepeda motor pun tidak mudah. mhm. Begitu, Mas. Oke, apakah juga ada upaya pembersihan untuk membuka akses jalan, Pak?
Ya, itu salah satunya. Makanya kan menggunakan loader, menggunakan piku untuk pembersihan jalur itu kan menjadi penting. Jadi aksesnya harus bisa dibuka dulu untuk percepatan. Nanti percepatan tentunya sambil menunggu teman-teman di atas itu bisa melakukan aktivitas untuk pencarian selama cuaca mendukung ya tentunya ya. Tidak saling menunggu istilahnya, tidak saling menunggu. Karena kan sudah ada rekan-rekan relawan yang sudah di atas. Pos lapangan juga sudah berdiri di puskesmas itu. Selain juga terkendala cuaca dan juga akses, petugas juga berkejaran dengan waktu. Saat ini waktu menunjukkan pukul 13:34, artinya tinggal beberapa jam lagi akan gelap begitu. Apakah ada batas waktu hingga pukul berapa pencarian dilakukan, Pak? Ya, itu nanti dari tim di sana, Mas. Itu biasanya kan pencarian itu kan ada batasnya. Kalau memang dukungan Sarpras untuk mencari kurang, ya tentunya dihentikan. Begitu, karena kan berisiko juga. Tapi kalau dukungan Sarpras untuk penguatan lampu memungkinkan, cuaca memungkinkan, ya itu bisa berlanjut sampai ada disepakati di sana. Kalau memang sudah cukup lelah, ya harus istirahat. Tentunya begitu. Berarti masih menunggu update dari sana juga untuk menentukan hingga pukul berapa petugas melakukan pencarian? Iya, karena manajemen pencariannya ada di komandan lapangan ya. Komandan lapangannya di Basarnas di sana. Untuk mengarahkan ini bagaimana baiknya. Karena ilmunya kan manajemennya mereka kan lebih paham untuk itu. Pak Bergas, banyak tantangan yang dihadapi oleh petugas di sana begitu. Apa sebetulnya tadi Anda menyebutkan bahwa memang pencarian ini juga jangan sampai membuat petugas juga ikut membahayakan petugas begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh petugas di sana? Apakah juga dibekali dengan baju pengaman yang memadai atau seperti apa? Ya minimal safety personal mereka gunakan. Hasil dari data-data foto yang terdokumentasi yang dikirim ke kami, rata-rata mereka menggunakan helm, menggunakan pelindung diri tetap digunakan ya. Itu kan bagian daripada safety personal. Begitu Mas, semoga Baik. Ya semoga aman-aman lah, yang penting semangat, sehat gitu. Baik, artinya memang perlengkapan pengamanan juga sudah dikenakan oleh para petugas sehingga memang pencarian bisa dimaksimalkan tanpa harus membahayakan petugas yang tengah melakukan evakuasi di sana ya. Iya. Baik, terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Pak Bergas Catusasi atas bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu.